Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kana ar-rabi'u yu'azzimu syaikhahu al-imam asy-syafi'iyya atamma ta'zimi. Dan adalah yakni selalu adalah ar-rabi'u oleh Imam Rabi' yu'azzimu yaitu mengagungkan oleh Imam Rabi' syaikhahu akan gurunya Rabi' yakni Imam Syafi'i atamma ta'zimi dengan paling sempurnanya pengagungan. Wa yaqulu dan mengatakan oleh Imam Rabi' wallahi majtaratu an ashribal ma'a baina yadayi Syafi'i wa huwa yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, tidak berani oleh aku akan bahwa meminum oleh aku akan air di hadapan Imam Syafi'i, padahal dia Imam Syafi'i yaitu memandang oleh Imam Syafi'i ilayya kepadaku haibatan lahu karena hormat bagi Imam Syafi'i. Wal qadi al-imamu Fakhruddin al-Irsabandiyu kana ra'isal a'immati bi Marwah. Adapun Imam Al-Qadi yang menjadi imam Fakhruddin Al-Irsabandi, Qadi Imam Fakhruddin Al-Irsabandi, karena yaitu ada oleh Qadi Ra'isal a'immati yaitu pimpinan kepalanya imam-imam bi Marwah di negeri Marwah. Wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ikhtirami, dan adalah penguasa yaitu hormat oleh sultan akan dia, akan qadi ghayatal ikhtirami dengan sehabis-habisnya penghormatan. Wa kana yaqulu, dan ada oleh qadi yaqulu yaitu mengatakan oleh qadi, innama wajadtu hadzal mansiba, hanya saja mendapatkan oleh aku akan ini kepangkatan, bihormatil ustadi dengan sebab menghormati guru. Fa inni kuntu akhdimu ustadi al-qadiyya Aba Yazid ad-Dabbusiyah, maka sesungguhnya aku kuntu yaitu ada oleh aku, yaitu berkhidmat oleh aku akan ustadku yakni Qadi Abu Yazid ad-Dabbusi. Wa kuntu akhdimuhu, dan adalah aku berkhidmat kepada Qadi Abu Yazid, wa atbakhum ta'amahu, dan memasak oleh aku akan makanan Qadi Abu Yazid, wala aqulu minhu, dan tidak makan oleh aku minhu daripada qadi atau makanan qadi. Jadi maknanya sebagaimana di awal kata Sayyidi Syekh Arsuddin Ahmad, perlu diketahui bahwa seorang penuntut ilmu itu enggak bakalan dapat ilmu kecuali harus mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu, mengagungkan guru. Karena itu
Banyak orang yang menuntut ilmu, yang belajar bertahun-tahun enggak pintar-pintar. Penyebabnya salah jalan. Banyak orang yang pintar dari belajarnya tapi enggak manfaat ilmunya. Ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat. Itu juga karena salah jalan. Jalan yang terbesar dan tercepat untuk bisa pintar ngaji atau dapetin ilmu adalah hormat sama guru. Jalan yang tercepat untuk membuat ilmu sedikit tapi manfaat adalah caranya ta'zimul ustaz, hormat kepada guru. Dan di sini diceritakan bagaimana keberhasilan orang-orang dahulu dengan sebab menempuh cara ini. Kata Sayyidi Syekh Imam Rabi' Al-Muradi, murid Imam Syafi'i yang menulis kitab Al-Um. Al-Um itu karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu karyanya banyak. Fikih itu ada Mukhtasar Muzani, ada Imla, ada Buaiti, ada Al-Um. Al-Um yang ngumpulin adalah Imam Rabi' Al-Muradi bin Sulaiman. Kata Imam Rabi', saya itu beliau nih selalu mengagungkan gurunya, yakni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Mesir amat sangat dihormati oleh Imam Rabi', bukan sekedar hormat tapi atamat ta'zim, dengan penghormatan yang luar biasa. Luar biasa. Di antaranya mana penghormatan Imam Rabi' kepada gurunya Imam Syafi'i? Kata beliau, wallahi, demi Allah, pakai demi Allah sebagai kalimat menunjukkan bukan main-main. Demi Allah, saya mau minum di hadapan Imam Syafi'i, orang berani. Kalau dilihat Imam Syafi'i enggak berani minum. Saya minum, iya baik guru, iya baik aja. Karena segan, hormat sama Imam Syafi'i itu minum dah, minum. Itu mah guru rokoknya dihisap ya, rokok guru dihisap. Waduh, ada nggak yang kayak begini? Yang mana ini? Wah, kurang ajar ini. Begitu. Mana dihisap lagi itu rokok guru dia. Begitu gurunya. Waduh. Ini Imam Rabi' nih mau minum aja kagak berani. Begitu di hadapan Imam Syafi'i, saking haibah, ta'zim sama guru. Dianggap tak serius, nanti dianggapnya, khawatirnya. Saking kayak begitu, hormat sama guru, ta'zimnya kayak begitu. Dan memang sudah menjadi kebiasaan para ulama yang berhasil ya kayak begitu. Mu'allim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatullah berat diceritakan satu hari pergi ke rumah Habib Ali Bungur, Ali bin Husain Al-Attas. Habib Ali Bungur ngaji begitu. Udah datang Mu'allim Syafi'i Adzami, Habib Ali Bungur nggak keluar, ketiduran. Mu'allim duduk saja. Jadi ngaji jam 7 sampai jam 8. Ya dari jam 7 duduk aja sampai jam 8. Begitu. Jam 8.
begitu sampai udah selesai jam 8 pulang. Ditanya oleh kawan-kawannya, lah emang ngaji apa? Ngaji diam. Ya karena guru jadwalnya ngaji, ya saya ngaji hari ini, ngaji diam. Begitu. Jadi ya, di situ aja. Karena haibah, ta'zim sama ilmu. Kayak begitu. Jadi keberhasilan orang yang belajar itu bisa mendapat ilmu yang terbesar adalah ta'zimul ustadz gitu. Hormat sama guru. Hormat sama guru. Begitu, hormat sama guru. Itu kayak begitu. Kalau sekarang sekolah enggak. Kalau dulu orang belajar tuh namanya murid. Jadi orang yang siap digembleng. Kalau sekarang peserta didik. Jadi teman gitu, teman. Iya nggak berhasil dah teman. Peserta kan sama-sama peserta di ruangan. Bahasanya udah bagus, murid gitu. Siswa ya murid. Ini main bahasa. Ya begitulah. Karena ada murid yang dijitakin guru. Jadi dirubah jadi peserta gitu. Padahal bocah ikut serta gitu. Ya tapi begitulah bahasa ya. Begitu. Main bahasa. Ya oknum lah kalau anak kayak begitu. Singkatnya betapa Imam Rabi' berhasil menjadi ulama besar dari kalangan madhab Imam Syafi'i disebabkan adalah ta'zimul ustad wa tauqir. Hormat kita sama kiai. Dulu katanya di Marwa ada kiai besar namanya Imam Fakhruddin Al-Irsabandi sebagai pimpinan kiai, Raisul A'immah. Jadi kiainya kiai, jadi pimpinan kiai, rajanya kiai di Marwa. Ulama besar madhab Hanafi, Imam Irsabandi. Sampai-sampai penguasa pun hormat kepada beliau. Jadi banyak pejabat hormat sama beliau. Didatengin oleh banyak pejabat kiai ini nih, Fakhruddin Al-Irsabandi. Ketika ditanya, kiai bisa kayak begini, jadi kiai gede, sampai menjadi Raisul A'immah, jadi kiainya kiai. Ini dari mana begitu? Ada orang pengen belajar proses. Nyontohnya bukan sukses, tapi nyontohnya proses. Begitu. Anda ini bisa dihormati kayak begini oleh para penguasa, bisa menjadi ulama, penghebatnya ulama di zamannya. Dari mana? Ketika ditanya, beliau menjawab, wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal mansiba bihurmatil ustaz. Saya ini bisa mendapatkan kedudukan ini, bisa mendapatkan kedudukan sampai menjadi ulama, sampai ilmunya manfaat, bukan manfaat doang, yang ngaji banyaknya kiai-kiai, sampai menjadi rajanya kiai, pimpinan kiai, Raisul A'immah, sampai bukan saja orang biasa, pejabat juga pada datang, hormat, tabarukat. Dari mana ini didapat? Maka beliau jawab, innama wajadtu hadzal mansiba bi hurmatil ustaz. Saya ini bisa kayak begini sebab saya hormat sama guru. Sebabnya saya ta'zim sama guru-guru.
Pokoknya kalau sama guru saya mau hormat aja. Mau guru alif ke, guru ba ke, yang namanya guru, saya hormat aja. Bahkan kata beliau, saya punya guru namanya Abu Yazid Ad-Dabbusi. Saya dulu zaman masih mondok sama Abu Yazid Ad-Dabbusi, saya khidmat. Saya bantu beliau, bantu begitu kata Imam Fakhruddin Al-Irsabandi. Saya bantu Abu Yazid Ad-Dabbusi. Wa atbahu ta'amau, saya bantuin masak, nyari kayu bakar, masak, saya bantuin masak. Wala akulu minu, saya nggak makan dari makanannya. Wong masak bukan karena pengen dikasih makan, tapi pengen bantu guru. Jangan ampe guru masak capek, udah guru mah udah enak aja, yang masak saya aja. Maka Abu Yazid Ad-Dabbusi dikhidmati oleh Imam Fakhruddin Al-Irsabandi. Dia bantu guru, bantu ngerapihin rumahnya, enggak karena pengen dikasih makan, bukan karena biar makan gratis, bukan, tapi karena biar ilmunya manfaat, biar menjadi orang bermanfaat. Begitu. Maka Allah ijabah. Memang al ilmu la yunalu illa bi hurmatil ustad. Ilmu enggak bisa diraih kecuali dengan hormat sama guru. Hormat sama guru itu kayak begitu. bantu masak, bantu ini. Tahadus bin ni'mah, saya dari dulu di mana pondok saya kerjakan. Saya bantu ngepel, bersihin toilet, di mana aja begitu. Minta dikasih makan ndak mau, bukan minta makan. Ampe kita orang di Jakarta, di rumah Malim Syafi'i Adami, tuh rumah gede begitu, saya ngepel tuh bawah atas semuanya, rumah gede tuh saya ngepel sendiri gitu. Suruh ngambil makan sama Umi Nonon namanya, istri Madim gitu. Enggak mau, sampai dia buatin roti, dia buatin Indomie gitu. Sampai ada cucunya juga, lo doang nih sampai Umi kayak begitu, gua aja cucunya kagak gitu. Ada begitu kadang candaannya. Karena kita ndak mau, kita bilangin, saya mah pengen khidmat aja sama guru, yang saya punya tenaga biar ilmu saya manfaat. Ngaji sama guru, ilmu mah nggak ada serinya, nggak bisa dibayar pakai uang, berapa juga nggak kebayar. Guru ngajarin ini, ngaji nih, ya yang saya bisa tenaga aja, saya ngepel bertahun-tahun sampailah darbain itu, baru suruh berhenti dah, suruh bantuin ini. Tapi enggak disuruh juga, enggak mempanin burung biar ilmu manfaat. Emang itu diantara cara yang tercepat ilmu menjadi manfaat adanya, makanya kata Imam Irsabandi, innama wajadtu hadzal mansiba bihurmatil ustadz. Saya ini bisa dapetin kedudukan kayak begini sababianya hormat sama guru.
saya berkhidmat kepada Imam Abu Yazid Dabusi, saya berkhidmat, bantu, bahkan bantu masak, bantu nyariin kayu bakar, orang dulu belum ada kompor, bantu ini, tapi wala akulu minhu, saya enggak makan, bukan minta makan, tapi saya murni inilah yang bisa dipersembahkan sama guru. Begitulah sehingga keberhasilan mereka semua karena memang lewat pintu ta'zim namanya. Maka dalam pepatah Arab diterangkan man khadima khudimah, begitu. Siapa yang demen khidmat sama ulama nanti bakal dikhidmati, gitu. Bakal dikhidmati. Itu begitu, bakal dikhidmati. Karena khidmat itu paling cepatnya cara. Dulu ada di Tangerang itu namanya Kiai Suhaimi, pondoknya namanya Al-Husna wa Ziyadah, panggilannya Abah Emi gitu. Abah Emi, Kiai Suhaimi di Tangerang. Itu khidmat aja Mayai Tahir di Pelamunan. Dibilang kata abahnya, anak saya ini bebelotaknya. Jadi anak saya udah bantu-bantu kiai aja, apa kayak dah, ngampakin kayu kayak apa kayak gitu. Tapi pengennya anak saya ini bisa ngaji gitu. Barakah khidmat Mayai Tahir, Abah Emi udah meninggal sekarang, rahimallah rahmatullah ber. Jadi ulama besar, santrinya dari mana-mana, dari Cikarang, dari barakatul khidmat. Ini karena khidmat bagian daripada ta'zimul ilmi, bagian daripada ta'zimu ahlil ilmi, bagian daripada ta'zimul syekh atau ta'zimul ustadz. Itu kayak begitu. Di Jakarta Utara ini dekat Habib Luar Batang, saya enggak hafal nama sekolahnya, ada kiai udah meninggal juga, Kiai Arsad namanya, Kiai Arsad dan Luar Batang, imamnya juga, imam masjid Luar Batang masih hidupnya, ada sekolahnya sampingnya, saya enggak hafal nama sekolahnya. Kiai Arsad belajar hanya kepada Kiai Fatani. Kerjaannya ya khidmat, apa nimbain air, batu wudu, begitu dong. Jadi kiai besar tuh di Jakarta Utara. Jadi kiai besar, udah nggak ada, udah meninggal. Tapi rumahnya samping Luar Batang, ada di situ. Rumah Kiai Arsad namanya, Kiai Arsad. Dulu seringnya waktu hidupnya ya imam Masjid Luar Batang. Begitu. Jadi betapa cara tercepat terbesar adalah ta'zimul ustaz, menghormat guru. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi amat sangat luar biasa, tidak lepas daripada ta'zimul ustaz, hormat sama Nabi, gurunya. Maka mereka menjadi besar adanya. Jadi karena ilmu itu tinggi, maka khidmat sama ahli ilmu menyebabkan mempercepat dapatnya ketinggian derajat. Hormat sama ilmu, hormat sama ulama. Begitu. Itu begitu. Makanya kita orang bisa kiai mah hormat aja. Sama ada kita udah ngaji tuh sama kiai atau belum ngaji sama itu kiai. Pokoknya sama kiai menghormat itu kiai, udah hormat aja. Sebab ilmu masalahnya, ilmu.
Dan ilmu ini kan ilmu Allah. Begitu, dan ini penting dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagai ta'zim. Begitu, ta'zim kepada ilmu. Sampai kayak begitu. Ta'zimnya. Begitu. Ta'zimnya. Kayak begitu. Jadi yang bikin tinggi derajat tuh bukan sekedar garis tangan gitu, tapi campur tangan gitu, campur tangan. Orang kalau pakai campur tangan jadi pejabat aja gitu. Begitu. Ini khidmat ini biar dapetin campur tangan. Jadi akhirnya didoakan sama kiai. Nah, didoakan sama kiai, nembus ke langit. Begitu cepat jadi pahamnya, ngaji itu cepat. Itu begitu. Ini cara yang di akhir zaman ini berkurang. Cara-cara kayak begini nih berkurang. Begitu. Ya gitu. Itu udah biasa. Biasa. Ya bantuin nyangkul sawah-sawah kiai Ampera PB begitu, ke Tegal gitu, ke ladang. Yo biasa itu kayak begitu, semua dalam rangka ta'zimul ilmi, hormat kepada ilmu. Begitu, hormat kepada ilmu itu begitu, sebab manfaatnya ilmu amat sangat luar biasa. Bila pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa betapa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah siap menjadi budak, mau dijual, mau diapain, terserah sama gurunya yang ngajarin barang sahuruf. Kayak begitu. Maka Imam Ali karena merasa diajarin oleh Rasulullah SAW, suruh tidur di kasurnya Nabi. Yang kalau kagak pikir panjang waktu hijrah, udah jes aja orang pakai selimut. Kalau orang tuh nggak diintip dulu mukanya sama kafir Quraisy, lah mati Ali. Begitu, orang ngegantiin Nabi di kasurnya. Nabi pergi hijrah sama Sidi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ali siap, nggak ada guru nanti gua mati, enggak, karena Ali bilang ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan, saya adalah budak bagi guru yang ngajarin saya meski sehuruf. Udah kayak budak, terserah. Wa in sya'abani, kalau mau dijual jual dah, kalau mau saya dibunuh bunuh dah, terserah. Pokoknya terserah, diunyang-unyang dah. Begitu. Tuh, begitulah. Makanya mani begitu. Cuman orang Arab punya kelebihan watak luar biasa. Yang nggak salah nggak diapa-apain. Bukan target nggak diapa-apain. Diintip, lo Ali. Muhammad mana? Saya dari sore tidur di sini. Tuh, gua kira tidur Muhammad. Udah kemana? Saya dari sore nggak ada apa-apain, karena bukan targetnya orang Arab. Gitu. Kalau kita, lu pura-pura lo, gitu. Kalau kita, gua gak mau tahu, gua bunuh lo. Kita orang Arab enggak, karena bukan itu targetnya. Hebatnya orang Arab. Kalau bencinya sama si B kagak diajak-ajak, ketarik-tarik. Karakter Arab tuh begitu tuh. Kenapa Imam Ali? Tapi betapa Imam Ali siap menjadi tebusan Rasulullah. Kalaulah langsung ditusuk, mati Ali. Tapi begitulah hormat sama guru. Kata Imam Ali, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Saya adalah budak bagi guru yang ngajarin saya meski cuman sehuruf. Apalagi Rasulullah gurunya yang berhuruf-huruf. Terserah. Begitu. Maka disuruh tidur, siap. Begitulah. Dan menjadi tinggi derajatnya. Dan rata semuanya. Ini lagi mengkisahkan
menyebut nama-nama ulama itu turun rahmat. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala an, ketika orang soleh itu namanya disebut, rahmat turun. Maka bukan sekedar namanya disebut, tapi sepenggal perjalanan hidupnya yang menyebabkan mulia diterangkan. Begitu bagaimana Imam Rabi', bagaimana Imam Fakhruddin Al-Risabandi, begitu seterusnya kemarin. Bagaimana Imam Syafi'i, hormatnya Imam Malik, bagaimana bersopan santunnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Dan memang ilmu kalau pengen berhasil dengan khidmat, dengan takzim sama ulama, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah, kita termasuk orang yang takzim sama guru-guru hidup maupun wafatnya mereka. Hadiyatan minna ilaihim jami'an surat al-Fatihah.